Halo Jebret Media, dimanapun Anda berada. Bersama dengan saya, Bung Ropan. Kita bertemu lagi dalam acara kesayangan, yaitu Nostalbola. Acara ini menampilkan teman-teman lama, baik wartawan yang sudah banyak pengalaman, sama pemain-pemain nasional tempo dulu yang top. Yang mungkin Anda, baik yang belum tahu dan sudah tahu tentunya. Dan terima kasih, saya mengucapkan kepada Anda semua yang sudah setia untuk menyaksikan acara Nostalbola. Kali ini, tamu saya tidak main-main. Sulit untuk mencari waktu. Berminggu-minggu, berbulan-bulan saya harus terus dengan sabar. Itu sudah. Karena beliau ini kan melatih. Itu Jadi sudah. untuk cari waktunya susah. Apalagi waktunya, jauhnya tuh tempat tinggalnya di mesnya, aduh. Kalau bukan saya, ini berat kelihatannya. Tetapi karena beliau tetap menepati janjinya, itulah persahabatan yang luar biasa yang kita jalin dalam 30 tahun terakhir. Wah, Mantap. di depan saya adalah Coach Bambang Nurdiansyah. Siap, Woi, Bung selamat Ropan. datang. Sama-sama, terima Coach kasih. Bambang, saya mau panggil apa? Ini banyak nih, Coach Bambang, Banur, BN, banyak sekali. Udah. Roni Pangamanan, Ropan. Jadi Bos, bos. Jadi saya mesti sebut apa nih? Coach aja. Coach itu lebih familiar Iya, coach dari betul. dulu. Karena Coach. beliau banyak ini. Saya katakan susah sekali misalnya. Iya. Ini makanya saya bilang terima kasih banyak ini. Sama-sama, Bung. Sudah bisa datang nih. Karena Anda saya datang. Ini sebuah kehormatan loh, Coach. Bagi Anda saya sudah- tuh. Anda sudah meminta saya datang berapa kali ya, tapi kebetulan saya melatih. Iya. Mengatur waktunya sulit. Sulit. Terus kedua jauh juga. Jauh memang. Kita tinggal di mesnya Ran Iya, Cilegon, itu di Ran dulu, dia iya. ada di Karawaci. Di sana. Karawaci. Itu memang Nah, jauh ke sini. jadi memang perlu waktu. Betul. Saya ngerti sekali. Coach. Kebetulan sekarang waktu agak panjang Ya. dan sebetulnya bukan waktu saja agak panjang, tapi saya melihat di situ ada sahabat saya, kawan saya, Mantap. saudara Waduh. Bung Ropan ini. Saya main jadi wartawan yang suka maki-maki saya. Setelah itu saya jadi pelatih juga sama. Wes. Tapi di luar itu kita bersahabat, kita ngopi bareng. Iya. Bahkan kami pernah bikin perusahaan ya. Iya. Hampir sukses. Hampir sukses, hampir saja. Kalau nggak jadi konglomerat. Ya itu. Belum waktunya. Bikin Bos. PT kita ya. Bikin PT. Oke, Coach, itu awal kita ngobrol. Saya ini mau ngobrol tentang masa-masa lalu, Coach. Oh, ya. Anda kan seorang striker top yang bagi Anda belum tahu, yang baru lahir di atas tahun 90 atau apalagi 2000, Anda mesti kenal ini. Ini striker paling top dulu ya di tim nasional. Dan bagaimana ceritanya untuk masuk ke tim nasional susah. Masuk ke perserikatan juga agak susah. Nah, dia akan bercerita banyak nih. Coach akan bercerita banyak bagaimana suka duka dia, pengalaman dia menjadi pemain sepak bola sehingga sampai ke tim nasional dan bisa dipakai beberapa tahun. Nah, dia yang akan banyak cerita. Coach, bagaimana awalnya karir Anda itu dari Jawa Timur, Surabaya itu bisa diceritakan gimana tuh dari Ya, awal? karir saya awal itu di Malang. Di Malang. Di Malang. Nah, Saya lalu Indonesia Muda Malang. Indonesia Muda ya. Malang ya, terus di Persema Malang. Persema Malang. Oke, setelah itu saya hijrah ke Surabaya. Surabaya. Di Surabaya saya ikut PSAD Surabaya. Hmm. Angkatan Darat. Dulu kan Oh. pemain SD itu boleh dari sipil. Sipil. Ya, ikut kompetisi internal Surabaya Persibaya. Oke. Nah, di sana cukup lama di Surabaya. Setelah itu direkrut sama Mas Sigit, Ya. Arseto, Jakarta waktu itu belum di Solo. Arseto di Jakarta ikut Galatama. Oke. Dan terus di Arseto itulah dilirik sama pengamat mungkin atau pelatih-pelatih di federasi sana. Disitulah saya jadi pemain nasional senior dulu. Karena umur saya masih muda, diturunin lagi jadi junior ketika kita pra Piala Dunia lawan Maradona itu. Nanti sebentar itu. Karena masih muda, diturunkan lagi, Ya. mainlah di junior. Tetapi awalnya saya ikut di senior, bahkan ikut Japan Cup kalau nggak salah di mana di Jepang. Di Jepang ya. Itu bersama senior saya ada Bang Roni Pasla kiper, Iya. idola saya juga dan sempat main, terus ada almarhum Rai Bawa, ya, almarhum Julham Effendi dari Medan, ya, ada
beberapa pemain masa itu yang top masa itu gitu, karena dulu dibagi dua tuh Bung, ada PSSI hijau kan zaman dulu begitu kan, PSSI merah, PSSI harimau, Banteng. Banteng. Ya. Kebetulan kami yang ke Japan Cup, Ya. yang Bang Iswadi dan kawan-kawan itu main King Cup Bangkok. Kings Cup Bangkok. Saya Bang Roni Pasla, Jual Effendi almarhum, Rai Bawa almarhum, itu Budi Riva. Nah, itu main untuk Japan Cup Amrita Koto. Amrita. Ya, Iya. Coach, sebelum itu kira-kira bagaimana sih jenjang kalau mau masuk itu susahnya untuk masuk? Kalau kita dengar cerita dari Coach, bagaimana tuh untuk masuk ke perserikatan aja susahnya minta ampun, apalagi tim nasional. Jadi, bagaimana Anda bisa melewati itu? Iya, jadi gini Bung, dulu pemain nasional zaman masa itu untuk jadi pemain tim nasional atau jadi pemain nasional, waduh susahnya setengah mati. Ini mesti dengar nih, coba. Begini, dulu kan perserikatan. Ya. Nah, untuk jadi pemain BON saja kayak saya di Persema Malang. Untuk kompetisi untuk jadi pemain Persema Malang aja, itu sulitnya setengah mati. Kita berkompetisi internal di Malang. Begitu juga waktu saya pindah di Surabaya. Untuk menjadi pemain Persibaya aja, Bung, itu tidak gampang. Waduh. Kompetisi internal kita ada Asabab, ada IM, ada Tor, ya kan, ada PSAD saya sendiri. Putar itu ya? Putar itu. Nah, ketika kita dipanggil jadi pemain Persibaya aja, bangganya luar biasa, Bung. Udah terpilih kan? Iya, persikatan. Untuk pemain BON aja udah luar biasa gitu. Tidak mudah gitu, apalagi pemain nasional. Kalau sudah kita kepilih perserikatan Persibaya taruhlah ketika itu udah melalui seleksi yang ketat Bung untuk menjadi pemain Persibaya. Begitu juga ketika kita nanti zaman dulu tuh ada namanya istilahnya 8 besar di Senayan. Ya, perserikatan ya, 8 besar. Iya. Nah, Medan, Surabaya, Makassar kan gitu kan. PSM, Bandung juga ada kan? Ada Bandung. Persib Bandung. Persib Bandung. Persija. Mereka otomatis secara tidak mungkin, saya dulu nggak sadar proses itu yang membuat kita matang. Proses itu yang bikin kita matang. Untuk jadi pemain persikatan aja kita harus tanda petik ya. Kita harus fight di antara kita di intern kita untuk berkompetisi untuk menjadi pemain persikatan. Untuk dipilih masuk ke untuk jadi Persibaya atau PSM atau Medan. Persija atau PSMS Medan. Untuk jadi pemain PSMS Medan aja tanya teman-teman itu. Tidak mudah zaman dulu. Berkompetisi dulu di internal dulu di Medan sana. Begitu juga saya di Surabaya atau di Malang, atau teman-teman juga yang di Makassar sana internal dulu mereka kompetisi untuk menjadi pemain BON aja melalui proses yang sangat ketat. Nah, begitu juga untuk jadi pemain nasional ada kompetisi 8 besar itu tadi. Disitulah kita digodok lagi. Bayangkan di situ ada PSMS. Kalau udah masuk Senayan itu ada Persija, ada Persibaya, ya kan gitu. Persipura belakangan masuk juga, itu kan. 8 besar itu berkompetisi. Persib Bandung berkompetisi, baru jadi dipilih untuk jadi pemain nasional. Bayangkan Bung, tahapannya prosesnya begitu ketat. Begitu mereka udah terpilih benar-benar 20 atau 22 pemain nasional. Mereka melalui proses yang ketat dan mereka matang. Itu yang membedakan. Dan katanya coach dulu itu sampai pemain nasional sampai banyak, sampai kayak coach bilang tuh ada di merah, biru, karena bagus kan, kualitasnya oke semua kan. Mungkin tuh didapat dari 8 besar juga banyak. Dulu saya pernah jadi cadangannya Mas Risdianto. Nah, kalau pemain sekarang mungkin Mas Riz main jelek dong biar saya main gitu kan. Kalau saya begini, Mas Riz main bagus saja supaya saya nggak main. Kenapa? Saya takut saya bisa main kayak Mas Riz nggak? Terlalu jauh. Takut karena kualitasnya bagus Mas Riz ini. Tapi kadang-kadang Mas Riz bercanda, Bang nanti kalau udah menang kamu siap ya. Nanti kamu ganti saya gitu. Jadi justru saya takut saya bisa tampil nggak sebagus Mas Riz gitu. Gitu. Kalau sekarang kan siapa saja bisa menggantikan sosok itu kan. Soalnya sekarang zaman dulu siapa yang bisa menggantikan Iswadi Idris dan Roni Patinasra? Ya kan? Contohnya kawan saya yang kemarin kesini, Heri Kiswanto, itu duduk lama dulu, belajar dulu sama Bang Roni sehingga menggantikan posisi Bang Roni. Kata coach itu duduk lama dulu baru bisa menggantikan. Nah, bagaimana coach? Iya, kan? Duduk manis dulu. Duduk manis loh. Begitu Bang Roni istirahat, baru muncul kamu, baru
Nah. Belajar dari almarhum, kita sama-sama belajar sama beliau-beliau. Begitu Anda masuk, Anda matang. Nah, itu Her, tuh duduk manis dulu semua. Coach Bambang tahu dibuka sekarang kan. Oh, gitu. Luar biasa. Nah, Coach setelah itu ini ada yang paling menarik ini. Yang tadi sudah Coach bilang di awal tapi saya bilang nanti sebentar. Pada saat junior itu akhirnya kita terpilih untuk masuk menggantikan mungkin ada yang tidak main ya untuk betul, ke Tokyo. Ya, betul. Kita bisa mengisi itu posisi untuk bermain di kejuaraan dunia junior. Ya. Nah, itu bagaimana ceritanya, Coach? Kok bisa sampai ke sana Anda tuh Ya, Maradona? jadi ya, kan itu ada kualifikasi Asia. Iya. Kebetulan kita nomor 4. Kebetulan saya tidak ada di tim itu. Oh, tidak ada. Justru nggak ada saya. Di tim itu ada Mundari, ada David Sulaksmono, Subangkit. Ada. Subangkit justru enggak kalau nggak salah. Oh, David. Mehmet. Nah, Mehmet terus. Tonggo juga ada situ. Enggak, Tonggo belakangan. Ya. Endang Tirtana. Enggak, itu bareng saya. Oh, bareng. Oh. Jadi yang main itu justru waktu babak penyisian di Asia itu banyak pemain yang ada di situ di tim itu sebetulnya. Iya. Baru tambahannya kami. Nomor 4 seharusnya. Nomor 4, kita nomor 4. 3 mundur coba cerita. 3 mundur, saya lupa takut nanti mungkin besok betul. Pak Negara tahu tuh besok. Iya, gampang, pokoknya ada 3 mundur lah itu ada. 3 tuh berhalangan atau tidak mau hadir karena pialanya Coca-Cola. Oh, ada brand di situ. Iya. Coca-Cola nggak mau. Contoh lah Korea Utara, dia nggak mau di Amerika itu Coca-Cola. Mungkin Arab juga salah satu yang mundur ya, Arab kok nggak salah. Iya, ya? Kalau bukan Arab kalau nggak salah. Iran kalau nggak salah. Iya kan? Pokoknya yang nggak mau ada label-label Amerika. Betul. Mundur. Akhirnya karena kita nomor 4, kita lah dihadiahkan ke yang berangkat. Oh. Baru ditambah pemain ada saya. Iya. Bang Sunarto ikut tuh. Bang Narto, almarhum ya? Oh, penyisian. Itu kejuaraan dunia junior pertama ya, Coach, yang diikuti oleh tim Indonesia kan? Oh. Itu. Nah, gimana, Coach? Terus? Jadi ya Bung, boleh Anda jadi pemain nasional, tapi kalau belum pernah main Piala Dunia, beda, Bung. Walaupun sifatnya junior. Oh iya, apalagi ada orang. Tapi saya Piala Dunia, Bung. Piala Dunia. Itu aja kebanggaan kami. Bisa main Maradona. Kebetulan satu hotel sama Argentina, ada Maradona di sana. Ini yang menarik, satu hotel sama Maradona. Wah, ada Ruben Dias. Ramon Dias. Ada Joan Barbas. Masih ingat, Coach. Joan Barbas, gelandang, Coach. Ya. Waduh. Dan kita di lantai 9, mereka di lantai 10. Oh, satu lantai beda. Satu lantai. Jadi kalau makan sama-sama, Coach, ketemu? Ya, betul. Jadi kalau di lobi hotelnya itu kan besar sekali. Ya. Itu di ruang makan itu kayak apa ya, kayak food court kayak gitu. Hall gitu ya, kayak hall, tapi ada meja-meja, ada benderanya. Jadi Indonesia berapa table gitu kan, merah putih Argentina di sana. Makan siang bareng, makan malam bareng, kecuali Maradona. Maradona jarang muncul itu. Bukan jarang muncul. Begitu udah di clean up semua makanan bekas itu, baru star datang. Makan sendiri dia. Itu yang mereka nggak tahu tuh, ini ceritanya. Makan sendiri, karena apa? Ketika dia turun dari kamarnya untuk makan saja, itu kamera TV di mana-mana, dan dia sudah dikontrak sama brand tertentu. Boleh sebut brandnya nggak? Nggak apa-apa. Iya. Dikontrak sama Puma. Jadi dikawal sama bodyguard Puma itu. Udah pakai Puma. Iya betul. Udah, sepatunya memang. Di mana-mana, kamera di mana-mana. Dia makan sendiri. Jadi setelah temannya mau selesai, dia baru datang. Dan itu dijaga, Coach. Dijaga. Jadi kalau Barbas Dias itu bisa turun makan bareng. Kalau bareng sama tim. Kecuali dia ya? Kecuali Raja ini. Raja ini. Luar biasa. Nah, itu tim Indonesia, yang latih almarhum Cipto Suntoro. Bang Cipto. Iya, betul. Oh gitu. Jadi begitu tampil main lawan Argentina gimana, Coach? Mesti cerita nih, banyak tahu. Cerita lucu. Lucu ini. Jadi main pertama lawan Argentina. Oke, semangat dong kita. Wah, anak muda-muda waktu itu. Semangat. Sampai kata Mas Cipto Suntoro, ini banteng ketaton kita lepas ini hari. Pemanasan kayak orang gila dong. Perlu saya informasikan dulu, sebelum kita lawan Argentina Maradona, itu Maradona udah top dulu, ikut tim senior tour ke Eropa. Iya betul. Iya kan? Iya. Mungkin Anda wartawan sama Cesar Menotti ya dulu. Ikut dia kemana-mana, dan media luar negeri bahkan sampai ke media kita, mungkin Bung Rokan wartawan dan teman-teman wartawan senior yang lain, dia sudah menunjukkan di sana bakal ada bintang baru. Betul, iya. Dan bahkan majalah-majalah udah masuk Udah Indonesia. tahu memang dia, iya. Waktu dia tim Argentina
tur Eropa, Iya. dia disertakan sama Menotti, Iya. anak muda. Anak yang muda, baru ya. muncul. Dipuja-puja di sana, dipuji-puji di Eropa sana kan. Iya. Kita ngikutin juga kan. Iya. Waduh. Begitu kita denger dia masuk junior lawan kita, Ah, mulai dah kita ngikutin terus tuh Maradona kayak apa Iya. kiprahnya. Nah, kita pemanasan, balik lagi kita main pertama. masuk lapangan. Udah. Argentina baru masuk, kita udah pemanasan. Masuk Maradona bawa bola ini. Lari ke tengah lapangan. Iya. Dang. Ah. Setelah hormat, bola ditendang sama dia ke atas. Bola yang dia bawa. Oh, dibawa, ditendang? Tendang. Pas gitu kan. Ah. Tegak lurus. Dia tidak bergerak kemana-mana. Bolanya turun lagi pas di kaki kirinya dan bolanya muter. Gitu kan? Iya. Diem di situ bolanya muter. Kita lagi pemanasan, Bung. Berhenti pemanasan, ngeliatin dia gini. Itu Mas Cipto bilang, "Hei, lihat apa, Cing? Ayo pemanasan." Lihat bola Maradona. Aduh. Bola mutar di kaki kiri tuh. Iya, jadi dia bola dia Iya. timang, dia tendang ke Timang, iya. atas, tak tegak lurus gitu, turun lagi muter di kakinya gitu. Kita lagi pemanasan gini, Bung, langsung Iya. gini, diem ngeliatin. Pelatih kita marah. Marah. "Hei, lihat apa kamu pemanasan?" Oh, gitu. Aduh. Jadi begitu lain abang tahu main ini bagaimana Anda bisa melihat siapa yang ngikutin dia? Itu Siapa menurut? itu yang jaga Maradona itu Mundari. di tanah air itu disiapkan namanya Mundari Karya. Mundari Karya. Ya. Nah, bahkan kita latihan 2 kali, dia 3 kali. Oh gitu ya? Tanyakan Mak, nanti coba Sama diundang Mundari. Mundari Iya. Karya. Saya udah telepon dia nanti undang. 3 kali menyiapkan Maradona, menjaga Maradona. Tahu gitu ya? kapan apa yang terjadi ketika main? Ya. Main sudah main. Sudah main Kick off ini, lawan main. Argentina, dia main. Karena dia memang tugasnya dari Jakarta disiapkan untuk untuk jaga Maradona. Diego Maradona jaga Diego tuh. Maradona. Harus dimatikan, Coach. Kemana saja kamu ikut? Wah. Kata pelatih Cipto ini. Mas Cipto, kemana juga ikut. Rupanya pas main, Maradona kemana, dia kemana. Setengah main mana lah pelatih. Iya. Kan karena dia Betawi, orang Betawi, Mas Iya. Cip tuh manggilnya Mundari itu Cing. Nah, Cing, lu kan tugasnya jaga Maradona. Iya. Yang namanya pemain, anak muda gitu kan. Ngeles dong sama pelatih. iya. Iya Mas, susah jaganya karena mukanya sama semua. Itu kan alas yang dicari-cari. Mas Cipto kan juga pelatih, nggak goblok juga kan. Iya. Cing, lu jangan nipu gua. Kan itu ada nomornya. Nomor 10 Nomor kan 10. gitu. Iya. Iya. Gitu. Mesti angkat lagi, Bang. Mesti kasih nomor 10 dia itu. Oh, luar biasa. Jadi gitulah ceritanya, cerita yang lucu-lucu. Waktu Mundari tadi tuh diulang gitu. Dia pakai nomor 10, jangan bodohin gua. Iya, kata Mas Cip, lu jangan bohongin gua dong. Nah, Gitu kan. jadi babak kedua main lagi harus jaga. Harus ikut ya, tapi tetap aja. Babak pertama udah berapa skornya, Coach? Dari pertama udah 5-0. Babak pertama udah 5-0. Babak kedua mereka nggak mau nambah. Babak kedua nggak mau nambah. Karena ini ya jagonya Mas Cipto Suntoro. Iya. Gak kamarnya Menotti sama kamarnya almarhum Mas Cipto itu seberang-seberangan. Oh. Menotti itu jago smoke. Jago. Rokok. Mas Cipto kasih. Ngobrol-ngobrol Pelatih Indonesia seneng dia. Iya. Mas Cipto sampai sekarang tuh dikasih nomornya Maradona 10. Kaos tim lah. Iya. Kaos timnya Maradona Ya. dikasih Menotti nomor 10 Argentina. Iya. Akhirnya mereka bersahabat loh. Dikasih rokok Jisamsu sama Mas Cip. Mas Cip kan ngerokok Jisamsu. Samsu. Jadi dikasih ke Menotti. Iya, dikasih Menotti senang, nyoba, coba. pertanyaan nyoba dulu. Iya. Terus dia bilang bagus. Bagus. Dikasih sama Mas Cip. Tiap pagi ngobrol ngerokok, kan udah main kemarin Udah main, lawan iya. Indonesia. Jadi mungkin gara-gara itu sampai nggak mau nambah lagi. Mungkin di kamar ganti sudah lah, nggak usah nambah. Udah 5 udah cukup lah. Itu Setengah main Menotti. 5-0, Bung. Setengah main. Jadi sampai habis babak kedua tetap 5 aja. 5-0. Udah nggak mau gara-gara itu dikasih oleh-oleh sama Mas Cip. Jadi Menotti mungkin di kamar ganti begitu setengah main bilang udahlah kita udah menang ngapain lu mau paksa. Jadi semua pemain dan Maradona itu keluar, Coach. Enggak. Babak kedua enggak main terus. Main terus. Semuanya Main terus. Cuma Main nggak- terus. mereka enggak nambah lah. Karena itu pasukan 11 starting 11 siapa? Di depan coach Saya. Narto, Kiri Narto, kanan Pepen, Pepen, gelandangnya itu Mundari, Arif Hidayat, Mundari. Arif Hidayat, Mundari. Dulu kan 352 ya Iya. mainnya. Mehmet enggak? belum. Mehmet. Lupa saya. Lupa ya. Belakangnya tuh ada Nus Lengkoan, ada Nus Lengkoan. ada Tommy.
Ratu Perisa kakaknya Doni, Doni. Baru Endang di kipernya Endang Tirtana. bek kiri kanan masih siapa? Kirinya Didi Darmadi kalau Didi, nggak ya? salah, ya Didi Darmadi kalau nggak salah. Itu mereka punya. Didi Darmadi. Starting 11 itu. Itu di situ ada siapa lagi, Kos? Ada Polandia kok nggak salah, siapa lagi? Selain Kita satu pool memang pool neraka, grup kita neraka. Yugo, ya. Poland, Argentina, Iya, Indonesia. Memang grup-grup yang memang bukan Indonesia. Dan berat betul untuk main sama mereka. Aduh. Dan jangan lupa, setelah kita pulang Piala Dunia di Tokyo itu, Iya. mau Yugo, Iya. mau Argentina udah ketahuan siapa jadi pemain top semua. Iya. Pemain Poland, pemain top semua juga main di Liga Eropa semua. Dan kita menonton di pulang di sini, wah ini kan main sama saya dulu, wah ini kan main sama saya dulu. Jadi ketahuan ya? Iya, main di Liga Eropa. Kayak gelandangnya Poland, strikernya Yugo itu kita semua, tahu. Iya, jadi tahu semua. Ini kita main sama kita dulu. Cuman kita tetap di Indonesia, di Jakarta dia udah melalang buana di klub-klub Eropa, klub-klub profesional. Kalau Maradona, Ramon Diaz, Johan Barban nggak usah diomongin semua orang. Semua ada iya. Tapi Coach waktu lihat kan ini kan pengalaman yang luar biasa, main di Piala Dunia. Anda lihat bagaimana cara pergerakan mereka, Skill, ya. Skill, Bung. Itu teknik. Ya, teknik bolanya. Jadi orang teknik saja belum tentu punya skill loh, Bung. Dalam sepak bola. Nah, teknik belum tentu punya skill. Kalau skill bagus. Kalau teknik itu kan hubungan kita sama si bulut bundarnya. Iya. Mungkin kita bisa kontrol, Iya, kita bisa. Iya. Kayak anak-anak freestyle itu kan tekniknya bagus. Teknik, bagus ya. Skill main bolanya ada. Nggak ada. Tapi kalau skill, nah dia bisa skill itu kan kapan dia decisionnya, ya kan, betul. Keputusannya. Dia pokoknya intinya kalau skill itu mereka harus punya quick decision ya kan, reaksi juga harus cepat. Berpikir mau kemana saya umpan ini, visinya. Thinking juga harus cepat. Betul. Nah, terus kalau passing juga kemana dia harus passing, kalau kawannya bergerak sebelah mana, passingnya di sebelah mana, itu kan skill. Gitu loh. Jangan bola Bung Ropan lari ke kiri, saya passingnya tetap di situ kan tidak. Nah, kalau skillnya bagus, Bang Sopan lari turun ke bawah, ngasihnya ya di depan Anda. Gitu. Jadi itu kan perlu dilatih dan jam terbang harus terus dijalankan. Dan Maradona kok berapa gol itu dibikin? 2, 3? Lupa saya. Banyak tuh Ramon Diaz. Ramon Diaz ya. Dia striker ya. Nah, dalam 90 menit ada peluang nggak buat ada saya yang capek sebetulnya. Kenapa saya bisa capek? Iya. Ya tiap 5 gol, prit bola tengah, saya keserang lagi nonton saya. Gol lagi ngambil. Jadi kok masuk nggak ada peluang sama sekali untuk masuk, untuk nembak kan yang susah. Untuk masuk aja susah untuk kotak penalti kok sendiri depan. Luar biasa Argentina ini memang bermain pengalaman. Tapi ya kelasnya jauh sih Bung ya. Jadi mereka zaman dulu ya. Dia udah tahu quick thinking, quick decision kan gitu, udah begitu. Nah, itu skill, Bung. Belum tentu orang yang tekniknya bagus punya skill kayak gitu. Nah, contohnya nih, Anda dribblingnya bagus, tapi kalau nggak punya skill, harusnya tidak di dribbling, Anda dribbling. Nah, itu sepak bola. Harusnya sudah bisa umpan, lu nggak umpan, telat lah sudah kan? Gitu ya. Jadi kalau teknik saja sebetulnya kurang cukup. Kalau teknik kan anak freestyle tekniknya bagus. Apakah dia punya skill main bola? Iya. Dan Argentina juara waktu itu. Betul. Juara dunia Rusia, Uni Soviet waktu betul. Itu. Jadi bersyukurlah bahwa coach dan teman-teman tim Indonesia itu bisa merasakan main sama Argentina yang akhirnya bisa menjadi juara. Karena setahun sebelumnya tahun 78 mereka juara dunia dengan Mario Kempesnya. Betul. Pelatih yang sama. Sebenarnya Maradona udah bisa main di situ, terlalu muda dikasih untuk di Tokyo main sama ketemu Coach Bambang. Coach, waktu itu selesai pertandingan ada salam-salaman? Oh iya, itu kalau nggak salah di grup apa itu? Kebetulan saya nggak ikut, ada fotonya Subangkit, Maradona, David Sulasmano, Didi Darmadi kalau nggak salah. Oh gitu. Arif Hidayat kalau nggak salah. Jadi berfoto ya kan? Di lobi hotel. Tapi di lapangan Coach salaman dong? Ada dong. Weh, salaman sama Maradona. Jadi itu hampir semua ada Ramon Diaz. Dia sudah almarhum sekarang, tapi itu kenang-kenangan yang sulit dilupakan, luar biasa. Nah, dari kejuaraan dunia junior, Coach, kita berangkat sekarang ke Indonesia kan tuh hampir menciptakan sejarah tuh.
lolos ke Piala Dunia di Meksiko 86. Ya. Ya kan? Nah, di situ coach masih ada juga untuk ya, kalau saya ngomong-ngomong dengan Herkis, waduh, itu tim kita paling top. PPD. Iya, PPD, Piala Piala Dunia. Dunia. Om Sinyo kan waktu Ya, itu. ya, ya. Jadi bisa keluar di situ di subgrup, kemudian bisa ketemu Korea. Hampir kalau menang sama Korea lolos dong. Tidak, satu lagi. Oh, satu kali. lagi, Oh, lagi. gitu. Satu lagi. Kalau Tapi kan coach, itu tim yang top itu ya, Top. pada saat itu ya. ya, subgrup kita. Iya. Bagaimana coach? Kok Anda bisa menceritakan pengalaman saat itu tuh? Iya. Kan ada Thailand kan? Ada Thailand kita Di grup pukul di kandang sendiri. Bangladesh, India. Di kandang Thailand kalah ya? Kita menang lah pada Thailand. Gimana coach? 1-0. Harry Kane yang bikin gol. Oh, Ricky yang bikin Nah, gol. entah kebetulan ke bawah angin kali itu. Iya, tendangan. tapi ya, kebawa angin kata, kebawa angin. Tapi dia Herkis sih cerita. Tapi kalau nggak ada coach Bambang, itu dia sulit bikin gol karena dia lihat katanya. Ini menurut Herkis ya. Karena dia lihat itu kan bola agak bola liar. Karena ada coach itu ditempel pemain lawan dia kan di tengah. Dia syuting itu agak jauh. Dia bilang karena dia lihat Arakus dikawal sama pemain belakang, dia mau kasih nggak bisa. Karena bola datang ke dia syuting aja. Itu spekulasi aja dia bilang tuh. Dia syuting tuh pas. Makanya saya bilang ke bawah angin. Ke bawah angin tapi itu coach itu. Dan waktu itu keluar Mas Cip bilang waktu nonton sama Mas Cip itu kan ada Iswari nonton itu itu kayak gol gua dulu tuh. Ya. Daun jatuh. Ya, Wah katanya itu Herkis cerita. Itu gimana coach? Itu memang waktu itu Thailand hebat kan? Hebat. Ada si Cai Kiti bersaudara ya kan? Kita Iya Pong ya. Ya, kita di Jakarta, Senayan kita menang. Di sana Di sana menang. kita menang. Jadi jarang mengalahkan Thailand itu dalam 2 pertandingan home and away ya. Ya. Susah. Tapi Indonesia waktu itu bisa menang. Coach, Karena memang persiapan timnya serius, Bung Ropan. oh, Serius. gimana coach? Coba cerita. Kita pelatihnya almarhum Sinyo. Om Sinyo ya. Terus Chief de Mission-nya itu namanya Jenderal Akub Jaina. Aku Terus Jainal. manajernya tuh Pak Benny Denny Mulyono Mulyono. Betul. Dan Ketua umumnya Cardono, Coach. Pak Cardono. Pak Cardono ketua umumnya. Jadi tim itu lama disiapkan. Kompetisi kita balik ke klubnya masing-masing. Ya. Tapi setelah kompetisi libur, bahkan akhir pekan ada kompetisi libur sebentar saja, kita dikumpulin lagi sama Om Sinyo. Main latihan dulu. Uji coba sekali dibubarin lagi. Harus main di klubnya dong, Iya. begitu. Jadi tim itu lama, Bu. Kumpul, Ya. bubar, balik lagi ke klubnya, kumpul dan pemainnya itu aja. Tambahan anak Garuda, ada Sain Irmis, Iya. ya, ada Ansari Lemputi, Marzuki. ada Marzuki Nyakma, ada Hermansyah. Hermansyah kiper ya? Nah, iya. Oh, Sain Irmis di depan ya. Nah, Sain Irmis. Sebetulnya bukan Sain Irmis saja, ada namanya Anjar Rahmulyono. Anjar Mulyono ya. Iya. Itu anak-anak Garuda yang sama Om Sinyo Dipanggil untuk bergabung sama kita, anak-anak junior lah di bawah kita. Berarti pemainnya tuh agak berjibun banyak pemain timnas. Iya kan? Banyak. Karena kan kita TC-nya berkala. Jadi ada libur sedikit, liga kita kumpul latihan 2-3 hari uji coba. Setelah itu selesai. Kompetisi lagi kita balik ke klubnya, dan itu hampir bisa 1 tahunan begitu. Dan itu saya lihat Coach itu ada kita punya 4 gelandang bagus di belakang Anda itu yang mendukung. Di depan itu Coach sama Dede Soleman kan? Dede di kiri, Dede di kanan. Iya. Gantung Jul Karnain Lumis. Jul. Bicara dengan Sama Jul, Jul. ini ada Jul, ada Ruli, ada Eli Idris dan ada Herkis. Herkis. Bagaimana Anda melihat 4 gelandang yang Wih. terbaik ini? Wah, mesti dengar nih. Itu teknik tinggi semua. Teknik tinggi. Nah, itu tadi. Pegang bolanya kuat sekali. Betul. Sulit direbut ya. Betul. Wah, Itu Thailand nggak bisa menang sama kita di Thailand. Thailand aja Ya susah kan? menang. Jadi ya kebetulan Sinyo waktu itu memang punya materi yang bagus. Hebat Coach ya. Dede Soleman di kanan, di kiri kita nggak punya sayap murni, punya Wahyu Tanoto. Ada Wahyu kan? Ada Wahyu Tanoto, tapi yang main Jul, yang gantung. bukan Wahyu yang real Iya. sayap, dimainin Jul. Berarti Wahyu mainnya di babak kedua gitu, kadang-kadang. Ya. Oh. Tapi ada Jul yang gantung di situ. Bahkan Jul gantian sama Ruli. Ruli kan juga dribblingnya bagus. Bagus, iya. Ruli. Itu ada Ruli, ada Jul, ada Eli, ada Herkis. 4 orang. Jadi Jadi sebetulnya kayaknya mainnya 4-4-2 tapi agak 4-4-2 satu agak gantung gitu. Betul, saya sama Dede. Di kiri agak kasih kosong dikit untuk masuk Betul, bergantian ya. Betul, bergantian antara Jul sama Ruli. Itu taktik dari Om Sinyo tuh ya. Sinyo. Kan Sinyo nggak mau main bola direct play gitu, malah mau dia kan senang Brazil, main bolanya bola pendek. Jogo Bonito. Ya. Iya, Brasil. Dan di situ
memang secara materi Ya. bisa diperankan sama teman-teman itu untuk bermain seperti itu. Mendukung sekali ya. Iya, karena teknik kan. Teknik skill juga Kos, Ya, bagus ya. ada si Erkes, ada Eli, ada si siapa namanya Jul. Nah belakang kita Kos oke juga, Warta. Warta kan udah pakai libero. Oh. Liberonya Warta, stopernya Marzuki. Ahmad. Wish. Gitu. Kanan? Di kanan ada Risto Moyo, Kiri? di kiri kadang-kadang Didi, kadang-kadang Aun Harhara. Nah, Ya. itu waktu itu masih ada Fabanyo. Fabanyo kadang-kadang main, kadang-kadang enggak. Yang intinya Berarti cadangan sama itu kuat semua ya. betul. Ada Didi, ada Didi. ada Aun Harhara ya. Aun Harhara. Ada Fabanyo, ada Distomoyo. Ya. Kadang-kadang Risto juga cadangan, yang main Aun itu Iya. ya puter-puter aja. Memang Kalau kualitas. kalau di kanan Aun berarti kirinya Didi. Gitu-gitu aja kan. Iya. Dan semua hebat tuh. Pada saatnya. Luar biasa. Ya. Itu masih ada satu lagi Kos nama yang terlupakan mungkin. Feril Hatu. Oh enggak, dia? salah. Salah? Farel Hatu itu Enggak main situ? PPD ada di tim itu tapi belum. Anak muda yang punya masa depan. Punya talenta bagus. Punya Ya. talenta Tapi dia bagus. sudah di bawah. Udah di bawah. Oh, jadi dia Ada. suruh lihat aja tuh. Di TC ada terus. Di TC ada terus. Ada terus. Tapi belum main nggak gitu kan? Belum, Untuk bisa belum. masuk ke Herkis. Belum. Susah di situ ya. belum. Iya. Farel ini kan munculnya waktu Polosin. Waktu PPD enggak. Oh, gitu ya. Dia Iya, Polosin. dia pemain muda yang digadang-gadang sama Om Berce almarhum. Om Berce, ya. Bakal bagus nih anak itu sih. Oh, mungkin dia masuk di grupnya Om Berce waktu itu, Betul, grupnya sama Om Berce. Berti itu hari waktu itu. Ah. Waktu mereka di Iya, Seoul ya. iya, mungkin Asian ya, Games ya, mungkin ya, itu ya. mungkin itu. Tapi memang lebih top di Polosin waktu itu ya. Ya, Waktu mereka Polosin, juara di ya. SEA Games ya. Kebetulan saya ada di situ juga kan. Oh, Polosin. jadi Anda kalau bisa melihat Kos waktu zaman dulu dengan sekarang, kalau nggak kita bergeser sedikit, itu gimana sih perbedaannya? Kalau sepintas aja Anda bisa melihat dengan keadaan sekarang dengan di zaman dulu. Itu bedanya di mana? Sebetulnya sih Bung, sepak bola sendiri, Iya. anak-anak ini Mhm. cara mainnya lebih bagus sekarang loh daripada yang dulu sebetulnya. Sebetulnya. Heeh. Cuma dulu, Iya. ya kan. Bung, Vietnam masih perang. Nggak semaju sekarang. Nggak semaju sekarang. Laos juga begitu. Iya. Malaysia juga begitu. Ya kan? Myanmar. Nah, Myanmar maju Bung dari dulu. Burma Burma. Iya, itu Burma. Itu dulu. Korut Myanmar ya. Nah, ketika kita waktu itu merasa di atas angin, Iya. kita lupakan nih pembinaan. Kita lupakanlah perbaikan-perbaikan yang harus kita benahi. Mereka itu ngelihat Indonesia kok jago bener ini. Kan seperti itu nih, pola pikir yang sederhana saja. Indonesia kok jago. Ya. Mereka mulai mengupgrade lah pembinaan di negaranya kayak Vietnam, Ya. negara-negara yang lain. Kita udah terlena lah seperti itu. Ketika mereka maju, kaget kita. Habis itu kita salah-salahan, berantem. Nggak maju-maju kita. Mereka udah jalan kemana-mana. Oh, Gitu. pembinaannya ya. Iya. Nah kalau ditanya zaman dulu sama zaman sekarang, sebetulnya Bung, cara mainnya atau ilmu kepelatihannya atau pelatihnya yang melatih anak-anak ini juga udah bagus-bagus. Cuman kan kita bagus, orang lebih duluan bagus. Itu seperti itu. Iya. Ya karena Vietnam kan lebih ngelewatin kita. Iya, betul. Zaman saya main, kapan Vietnam bisa menang sama saya? Oh iya. Apalagi zaman senior saya Bang Roni, Bang Is, Iya. Mas Reis, ya Bang Sueb Rizal, Bang Nobon, kapan Vietnam bisa menang? Gitu kan. Bahkan Jepang pun kita gebuk. Iya. Nah, Iya kan? Betul. Terakhir angkatan saya yang gebuk ke Jepang kan. Sekarang mana bisa? Nah, mana bisa. Jepang udah Iya. mundar-mandir Piala Dunia kan? Gitu kan. Nggak bisa. Jadi Betul. kita stuck man. Stuck, Nggak ya? ada. Nah, sekarang mulai lapangan juga sekarang ada di mana-mana, tapi lapangan stadion yang dibangun, tapi sarana latihannya kurang menurut saya. Itu yang harus ditingkatkan Ya, memang ya. Untuk ya. Nanti pelatih sudah nih Bung, Ya. pelatih sudah kita masalkan lah secara Ya, metik ya, gitu ya, ya. tentunya dengan kualitas, Ya. harus punya ada tingkatannya Ya. kan, ada D, C, B sampai Ya. seterusnya. Tetapi kan kalau tidak dibarengin dengan sarana prasarana dan kompetisi di kelompok umur itu juga pengaruh. Gitu. Bayangkan aja Bang, Santayong kemarin marah-marah karena Soal passing. Sekarang bagaimana mau latihan passing anak-anak itu di grassroots ketika lapangannya tanah merah? Iya. Nah, pelatihnya yang disalahkan. Ini kan pelatih grassroots gimana sih? Enggak dilatih passing. Iya.
Pelatihnya bilang, ya kita latih, cuman lapangannya nggak ada. Susah latihan itu. tanah merah aja digimin aja udah pelatih itu kan. Nah, mulai tahun 2000 kemarin ya, 2017 itu kan kita udah mulai masalin nih, Bung. Iya. Pelatih-pelatih harus punya sertifikat. Kebetulan saya juga ya salah satu instrukturnya. Iya. Kita banyak ini kita gitu. Nah, keluhannya sama. Gimana kita mau ngelatih passing kalau lapangannya tidak memadai? Iya. Gitu. Jadi ini memang Akhirnya Santayong ini marah-marah. marah-marah. Iya. Jadi memang betul, ini mungkin bisa didengar oleh pemangku-pemangku kekuatan di PSSI bahwa perlu sarana untuk memaju sepak bola kita, sarana perlu di. Nah, sekarang kekuatannya. pelatih, Bung, kita di setiap provinsi Asprov, Askot itu Iya. udah kita banyak udah pelatih. Iya. Dari D sampai bahkan B license gitu Iya. kan. Yang memang tanggung jawab mereka di usia muda itu. Saya muda, iya. Tapi bagaimana mereka yang dikeluhkan oleh Santayong bisa mereka jalankan program itu ketika lapangannya pun tanah merah. Kalaupun ada rumputnya nggak jelas, gelombang-gelombang Iya. gitu kan. Akhirnya pelatih kan, waduh, digimin aja akhirnya main small set game. Iya. Akhirnya tidak efektif latihan Iya, itu. betul sekali, Coach. Nggak maksimal latihannya. Oke. Ini isu yang sangat bagus sekali ini, Coach. Nah, saya balik di yang dulu, Coach. Itu melewati berapa klub sih waktu di Galatama dulu? Kalau masih ingat, Saya, ada Kramayuda kan, ada apa semua. saya pertama Arseto Solo. Oh bukan, Jakarta. Saya. Jakarta ya, Jakarta sekarang ya, Arseto. Jakarta. Jakarta. Terus saya masuk Tunasinti. Tunas Inti. Iya. Dari Tunasinti saya masuk Tempo Utama sama Bang Sultan Harara. Tempo Utama ya. Iya, Tempo Utama itu adiknya Tunasinti. Tunas Inti. Nah, Habis itu habis itu baru ke Yanita Utama. Yanita Utama. Nah, Yanita Utama kita juara 2 kali. Top skor dong. Saya top skor 4 kali, Bung. 4 kali top skor di Yanita. Yanita 2 kali. Yanita 2 kali. Kramayuda sekali. Kramayuda sekali. Pelita sekali. Pelita sekali. Nah, 4 kali 4 top kali skor. top skor. Ah, Dan luar. itu lokal. Lokal. Kalau Gonzales boleh berapa kali top skor, tapi dia bukan orang Indonesia asli, Bung. Iya. Iya dong. Oh, yang asik kalau ini. Tolong ditanya, Oh, iya. kalau PSSI punya data, Badan Iya. Liga Galatama punya data, top skor 4 kali, Galatama dulu. cari dulu. Pasti Bapak, saya aja tahu. Saya punya data. Wah, ini luar biasa. Yanita 2 kali, Kramayuda sekali, Pelita terakhir sekali. 4 kali. 4 Coach. kali top skor. Nah, di tim nasional berapa lama, Coach? Di tim Saya nasional dari berapa tahun kira-kira? sekitar 15-an. 15 tahun. Ya, kurang lebih lah ya, dari junior. Dari junior itu, Maradona. Kalau seniornya mungkin 11-12 tahun. Sebenarnya. Jadi pensiunnya pas gantung sepatu di tahun masih ingat kira-kira? Gantung sepatu saya itu di 90-an? 1, 2. Umurnya lupa, tapi Iya. yang pasti saya setelah dari Pelita saya main Pusam. Putra Samarinda. Putra Samarinda. Dulu namanya Putra Mahakam. Putra Mahakam dulu. Iya, yang Tahun di- berapa Coach masih ingat? Wah, 2000. 2000-an. 2000-an. Lupa saya. Adi- Bukan 2000-an, 90-an. 90 apa 91. Setelah SEA Games aja tuh. SEA Games 91 yang juara terakhir kan, Iya, Polosin. iya. Setelah itu baru. Setelah itu saya pensiun. Berarti di awal 90. Nah. Ya di awal 90-an, ya, di awal itu ya. Nah, coba nanti teman-teman wartawan kalau tahu lupa. Iya. Umur saya udah 62 ini lupa juga. Iya, sudah masih cukup muda itu, Coach. Nah, Pelatih Anda yang Anda suka siapa sih, Coach? Kalau di Indonesia? Bersama Tual Dam Sinyo Lean. Berce Matula Pelwa dan Dan Sinyo Aliando 2. Kalau di luar siapa? Yang Coach Oh, sekarang. terserah dari dulu sampai sekarang terserah. Yang senang Kalau sekarang sih si Pep saya suka. Pep. Kalau dulu Kalau dulu Menotti lah. Menotti ya. Tuh, jadi ada dua itu. Pemain favorit, Coach? Gerd Muller. Nanti sebentar kita tanya. Ya, Coach, sebentar kita akan tanya bagaimana Pemain dulu itu. pemain dulu. Kalau pemain sekarang? Sekarang si Salah. Oh, Mo Salah. Liverpool. Mo Salah. Kita nanti akan tanya juga dalam pertanyaan yang cepat dengan Coach. Coach, terima kasih banyak ini. Sama-sama. Kita sudah bicara banyak tentang masa lalu dari junior, kemudian di Om Sinyo Aliando tahun hampir ke Meksiko saat itu ya. Tapi Coach, sedikit aja. Kenapa sih sama Korea bisa kalah 2 kali itu, Coach? Ceritanya apa? Kenapa sih? Ya, memang Padahal kan kesempatan ada katanya. Kata Herkis sebenarnya bisa. Ada. Minimal untuk menahan aja bisa. Bisa. Itu bahkan main di Dia katanya. Di Korea Babak kedua baru bisa bikin gol katanya. Jul berhadapan sendiri-sendiri, posisi masih kosong-kosong. Kok Her nggak cerita Jul berhadapan? Oh sendiri? iya, jual karena Lubis. Jadi kalau Jul masuk, kita leading dulu 1-0. bukan tidak mungkin menang dong. Iya, berhadapan. Berhadapan. Nah, Nah,
ketika main di Korea kalah, Ya. Om Sinyo melakukan perubahan. Ya. Bukan pemainnya, Ya. cara main. Ya. Kalau udah kalah di kandang, lebih terbuka lah main di Senayan. Main Senayan. Akan kalah banyak. Tapi samping itu Herzi cerita ada datang tukang apa hajar-hajar di punya perut katanya nggak Ya, tahu. Karena main terbuka coach ya. Iya. Oke. Karena harus menang kan. Harus menang memang. Sudah kalah 2. Iya. Mau kalah 5 kalah 8 sama aja, kita mesti menang. Oke, Coach. Terima kasih nih. Coach, sebelum mengakhiri ini acara ini, saya mau tanya-tanya yang agak Coach bisa jawab yang cepat lah. Oh iya. Ini dikasih sama admin sama Abra CS ini. Aduh. Jadi kira-kira kalau Coach pilih siapa? Kesit. Bung Roban. Nah, antara Kesit Bang Roban kan. Atau Kesit Boy. Nah, pilih yang mana? Bang Roban. Oke, Coach, siap, Coach ya? Siap. Oke. Ini saya mau tanya. Gerd Muller Gerd atau Muller. saya belum habis Katanya dijawab. lu cepet. Cepat sekali jawabnya. Karena memang favorit beliau tuh Gerd Muller. Nah, kenapa pilih Gerd Muller? Ya memang dia kalau udah berhadapan atau ada di penalti Kotak area penalti? itu selesai udah kiper. Berarti sama seperti Coach Bambang dulu, kata Herkis cerita. Kalau dia sudah di dalam kotak, dipegang bola, aduh, bahaya. Balik gawang aja, mutar, selesai itu. Sama seperti Gerd Muller. Jadi memang pilih Gerd Muller. Ya. Oke, pertanyaan berikut. Messi atau Xavi? Messi. Messi. Kenapa Messi, Coach? Wis, main bolanya kan inkarnasi Maradona, indah. Boleh. Inkarnasi Maradona, Indah. indah. Ya. Jadi pilih Messi. Oke. Jadi Ponario atau Kayamba? Ponario Astaman. Ya, kenapa Ponario? Dia pemain lokal. Pemain lokal, iya kan. Dan Dan kan punya kualitas kayak gitu ya saya pilih dia. Iya, Kalau Pak. kayak Mbak kan orang luar. Jadi pilih. Kebetulan memang bagus. Memang Ponario bagus. Dia main Ponario oke. Kalau enggak bukan kapten tim nasional. bukan kapten tim nasional. Betul sekali. Arema atau Sriwijaya? Arema. Salam Arema. satu jiwa. Salam satu jiwa. Arema, salam satu jiwa. Coach, kenapa Arema? Ayo orang Malang. Jawabnya memang pas. Orang Malang mau ngapain? Dan Tuh, saya pernah main di Arema. pernah main di Arema. Sama Miki Tata. Kita tak iya. Iya. Pernah main di Arema dari orang Malang. Saya Gimana? Pelita Jaya diminta bantuan sama Pak pemilik namanya Akub Jainal. Ya. Jenderal Akub Jainal. Ya. Dia baru berdiriin Arema itu. Oh, Saya iya, udah Akub. di Pelita. Di Pelita. Nah, Pak Akub minta ke Pak Nirwan Bakri. Ke Pak Nirwan, Nah, NDB ya. pinjem saya karena saya orang Malang untuk Heeh. menaikkan gengsinya Arema. Arema nggak kayak sekarang, pro sporternya banyak. Iya. Dulu main di Gajayana mah nggak banyak, makanya Oh. didatangkanlah anak asli Putra Malang, Iya. ya main untuk Arema untuk Bisa meningkatkan lagi tuh atmosfernya di sana ya. atmosfer di sana, karena iya. itu tim baru waktu itu. Saya ada Betul. Miki Tata, Oh, iya, ada iya. Pata Katri, ada Hilal waktu itu. Nah itu habis itu saya balik ke Pelita lagi. Memang untuk kasih naik atmosfer di sana, habis itu balik lagi ke Pelita. Betul. Dan Minta izin ke NDB dong ya. Mungkin waktu itu. Aremania yang milenial yang sekarang itu tidak tahu. Tidak tahu dulu. Tapi Arema Yang dulu zaman dulu pasti. mainnya di Gajayana lu, bukan di Kanjuruan. Oke. Sekarang El Loco atau BP? BP. BP. Kenapa coach BP? Tadi lokal. Lokal lagi. Jadi coach kalau lokal memang luar iya. biasa cinta. Siapa yang mencintai produk dalam negeri kalau nggak kita Sadar. sendiri? Dan BP kualitasnya coach oke tuh. Memang. Striker ya. Setelah coach itu Ya, Wah. ada Kurniawan masih, Kurniawan, ya ada kan? Ricky Yakob Wah, masih, kan gitu. headingnya oke, bagus ya. Wah, jadi BP memang layak daripada El Loco. Terakhir itu Nasuha atau Bes? Oh, Bes. 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 Ditanya sini nanti dijawab. Bos Bes. yang jawab bukan gua loh, coach yang jawab. Nasuha lah. Tanya mah Best cuma pakai kaos tim nasional. Di mall, pakainya di mall. Kalau Nasuha main bola. Nasuha main bola, Main Bes. bola pakai tim nasional. Lu cuma pakai tim nasional di mall. Di mall, Gimana? jalan-jalan. Lu jalan-jalan di mall. Gimana saya nyuruh milih best? Iya, bagaimana kos Kalau berteman dua-duanya teman saya yang baik. Teman, Ya. jadi Asisten saya dua-duanya loyal. loyal, Semuanya support. support. Tetapi Yes. kalau suruh milih, Lu milih Nasuha dong. Nasuha pemain nasional. Nasuha nasional. Lu Bes pemain apa, Bes? Lu Pakai kaos tim nasional tapi di mall. tapi jalan di mall. Hai.
Udah tahu Bes, nanti awas kok Bes, ini sudah dibuka sama coach ini. Oke coach, terima kasih banyak coach. Sama-sama. Sudah kita ngobrol-ngobrol panjang lebar tentang suka duka pengalaman Anda luar biasa ini. Ya semoga yang lain terinspirasi dengan apa yang Anda katakan. Pemain-pemain muda Indonesia juga bisa melihat ini, mantan pemain top dulu ya. Intinya jangan cepat puas. Intinya jangan cepat puas. Ini tips buat Anak-anak muda. Ya, gimana coach? Intinya terutama anak-anak tim nasional. tim nasional yang muda. Jangan cepat puas. jangan cepat puas. Terus tetap berlatih, fokus. Tetap berlatih, fokus. Untuk mencapai atau menggapai prestasi itu memang ada pengorbanan. Pengorbanan. Harus ada yang dikorbankan. Iya. Korban kalau anak muda-muda, Iya. korban kesenangan, Ya. korban gaul yang nggak benar gitu kan. Benar, ya. Nah, fokus latihan. Kalau Oke. itu memang prestasi itu kan nggak gampang. Proses. Proses. Kata Bes harus percaya proses. Bes lagi kita. Best lagi. Oke, terima kasih coach. Salam buat keluarga coach. Semua ya. Keluarga yang mana? Iya. Nanya, Pokoknya keluarga besar coach lah. Ya, yang ada di Malang, yang ada di Jakarta, semua salam. Salam besar. Keluarga coach. yang mana nih? Ya iya, jangan di Manado juga ada yang iya. Jadi salam semua. Hati-hati di jalan terus kalau pulang. Nggak bercanda. Iya. Kalau keluarga di rumah maksudnya. Iya dong. Pasti iya. saya sampaikan pun anak Iya saya. dong, Kan anak-anak saya. sudah gede-gede dong pasti Iya. udah tahu Udah punya semua. cucu kita. Iya. Jadi kalau di jalan pulang hati-hati kan jauh nih perjalanan coach. Iya, iya. Jadi mesti hati-hati, jangan ini ngebut-ngebut. Waduh kalau ini ngebut minta ampun deh. Bahaya kalau bawa mobil. Saya pernah alami naik itu kalau mau kencing sama teman saya ke situ, aduh. Kalau bawa mobil udah pernah ikut balap. Jangan main-main. Ini pemain sepak bola dulu yang pernah ikut balap. Racing, woi. Minum dulu biar enak ikut balap. Jadi itu cerita kita dengan coach. Jadi kalau kita undang lagi jangan kapok-kapok coach ke sini. Bung Ropan, Ya. kalau Anda yang ngundang, Ya. saya sulit untuk menolak dan tidak akan bisa menolak. Sadap sekali ini dia punya Zaman kata-kata. saya main, Sadap ya. pelatih, Ya. sampai sekarang Wah. kita tetap bersahabat. Amin, Ropan, luar biasa. Kesit, Iya. Martin Sihombing, Wah, itu dia. Boy Noya. Boy Noya itu kan. Gimana kita mau nolak? Betul sekali. Kita punya cerita panjang dengan mereka. Kenangan-kenangan yang luar Padahal biasa. waktu saya main dimaki juga sama beliau. Aduh, ini buka kartu lagi ulang-ulang dari awal sudah bilang Mas, sekarang maki. Aduh. Tapi namanya persahabatan itu nggak ada. Tapi Dejan sama Abrar kalau dengar ini ya, Gary, itu gara-gara dimaki itu jadi top. Kalau kita nggak maki nggak top. Betul. Nggak top dia. Pelecut dia tunjukkan apa lu bikin. Jadi memang penyemangat, makanya orang tahu. BN luar biasa, striker top Indonesia. Oke, sampai kita ketemu lagi. Coach, ya kita tos dulu dong. Mantap sekali. Sehat selalu Bung Roman. Sehat juga Salam buat sama Coach. nyonya di rumah, Siap, sama adik-adik semua. semuanya. Mantap. Jangan lupa ikan api. Ikan bakar. Ikan cakalang. Ikan cakalang dong. Iya, ke rumah dong. Ikan cakalang nanti kita undang. Iya. Di sini kita sudah bawa di sini Boy mereka. Noya, Undang nggak? bungkus. Bungkus, boy, dengar tuh, bungkus. Nah di sini kita sering undang tuh, sering bawa tuh ikan tuh. Nah, nanti Apa coach ini? sebelum berpisah, ini ada kenang-kenangan dari Jebret, ya, dari studio untuk memberikan kepada coach Bambang Nurdiansa kaos untuk dipakai, coach. Terima kasih. Kasih lihat ke Bes nanti. Bes gua dapat ini, Bes. Iya, Bes- itu. Bes belum dapat kan? Wah, Bes mana bisa. Jangan. Untuk masuk di sini, Bu. Di acara ini. Ini hanya orang-orang khusus. Asik. Orang khusus. Bes nggak khusus memang. Nggak khusus, kan di mall. Best main di mall kan? Oh, iya, iya. Ini orang-orang khusus dan beriman kok. Nah, itu dia. Mantap sudah. Mantap sudah. Oke. Buat Anda semua Jebret Mania, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Coach Bambang Nurdiansa. Sampai ketemu dalam edisi berikut acara Nostal Bola bersama Bung Ropan. Ciao.